Nah, topiknya kali ini adalah ajaran-ajaran aneh dalam Islam. Islam itu sebenarnya sudah aneh. Kalau ada ajaran-ajaran aneh di dalam Islam, ya memang udah begitu. Orang Islamnya aja aneh bin ajaib. Ya, agama dongeng, kitabnya dongeng, tokoh-tokohnya juga tokoh dongeng. Astagfirullah. Tokoh-tokoh yang ada di situ ya Abu Bakar, ya Umar, apalah itu kitab itu dongeng-dongeng semua. Nanti kita bahas. Ya. Nah, setelah Anda mendengar penjabaran dari kawan kita, sang penggugat, buat teman-teman yang masih muslim, pegangan ontak. Pertanyaannya, setelah mendengarkan ini, apa benar masih mau ngintil sama ajaran setan ini? Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian ex-muslim. Kalau orang yang baik hati pasti murtad. Kalau orang yang pakai logika pasti murtad. Karena Pak Putra yang ngakunya S3 bilang begini, di Islam nggak bisa pakai logika. Baca Quran nggak bisa pakai logika. Benar. Karena kalau Anda mulai pakai logika, pasti auto murtad. Nggak bisa. Makanya, di Islam tidak boleh bertanya. Jangan kamu mempertanyakan sesuatu yang akan bikin kamu jadi orang kafir. Lah, pertanyaannya kembali, kenapa kok nanya doang jadi kafir? Apa karena ustadznya nggak punya jawaban? Apa karena Allahnya sendiri nggak punya jawaban? Dikasih buku contekan mulu sih, jadi nggak bisa mikir. Oh, gue jadi ngelantur nih. Yaudah yuk, gat. Silakan gat. Yuk, oke. Suara saya jelas ya? Jelas nih? Jelas. Aduh, kalau ngajar pakai tawa bukan? Ya. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk orang-orang yang mungkin nanti akan menonton. Bukan sekarang, ya. Selamat malam juga untuk yang di Indonesia, ya. Oke, topik kita bahasan hari ini adalah ajaran-ajaran aneh. Kenapa aneh? Nah, nanti kita akan lihat di mana anehnya. Tapi sebenarnya bukan cuma aneh nggak masuk di akal dan salah. Nah, sebenarnya harusnya begitu. Tapi ya, kita ambil yang anehnya dulu aja deh. Ya, biar nggak usah ribet-ribet. Oke. Yang gue maksud ajaran aneh itu hal yang sangat tidak masuk di akal, di luar akal manusia, di luar nalar manusia, tapi itu ada di ajarannya. Gitu ya. Ini yang ucil-ucil yang di live chat jangan pada sibuk dulu ya. Jangan pada sibuk ngamuk-ngamuk ya sebelum nonton. Nonton belum udah ngamuk duluan, oke? Ya. Nah, misalnya begini. Kalau saya ada di jalan, tiba-tiba dengar suara orang tutut, nah, itu pasti saya kepo. Kenapa? Karena orang Indonesia begitu. Pasti kepo. Pengen tahu, ini yang kentut siapa sih? Nggak tahu diri amat, tahu dari jalan aja kentut. Tapi kalau yang setan yang kentut seperti ini, ya, seperti yang kalian lihat di layar, kita yang bingung. Bagaimana caranya setan kentut? Makan apa sih dia? Nah, inilah ajarannya saudara kita yang muslim ya. Setan pun bisa kentut menurut mereka. Ya. Kita lihat. Katanya kalau dengar azan setannya kentut. Nah, sang nabi ya, sang nabi Muhammad, sang nabi Islam. Ya. Nah, dia punya pandangan yang ya di luar biasanya lah. Ya. Agak-agak aneh gitu. Ya, tentang setan. Misalnya, air kencing setan. Misalnya ya. Setan bisa kencing. Bingung kan lu? Bingung. Tahu dia minum apa dia kencing. Mari teman-teman kita ketawa sama-sama. Ya. Muhammad mengira ya, setan itu mengencingi kupingnya orang. Itu ada ya. Oh, di mana di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari. Itu mungkin kenapa banyak orang Indonesia congean, Bo. Ya, bisa jadi, Bu. Jadi ternyata penyakit congean nggak bisa sembuh gara-gara ini ya. Biar kayak setan. Iya. Waduh, kurang aja nih setan. Aduh. Bukan manusia. Ayo, yang udah pernah congean itu kali mungkin karena dikencingin setan tuh. Ayo. Gue harus kasih tahu dokter THT nih. Iya, kasih tahu. Aduh, gue kasih tahu nih supaya dokter THT gue tahu nih. Makasih, penggugat. Iya. Kita lihat di layar ya. Kalau saya ngomong itu by dalil ya, by data. Enggak buat asal. Tadi kan Bro, saya bilang setan kentut ya. Kan si hadis bilang kalau dengar azan setan kentut gitu kan? Iya, ada itu. Itu tahu nggak kenapa makanya di masjid bau? Ya karena setannya di situ kali.
Nah makanya, maksudnya bau. Dari situ. Iya benar. Nah itu nanti bahas soal kentut. Ibu nafsu aja ngomongin kentutnya. Ya, oke. Ini adalah di Sahih Al-Bukhari ya. Ini suara gue kecil nggak sih? Kecil ya? Keren. Cek dulu suara gue. Oke, audio full. Ya, jadi ini ada di Sahih Al-Bukhari dari kerajaan Saudi Arabia ya. Seperti biasa, gue nggak main yang ecek-ecek punya website. Nanti kalian bilang, oh itu punya kafir. Nah, kalau punya Saudi Arabia lo diem deh. Oke? Nah, kita bisa baca ini di bahasa Arabnya. Fokuskan pada bagian yang dikasih garis merah di bawahnya. Itulah bahasanya ya. Dalam Sahih Bukhari, buku kedua, volume 21, hadis 245. Nah, dinarasikan oleh Abdullah. Nah, seseorang ya disebutkan kepada Nabi ya. Dan dia dikatakan tetap tidur sampai pagi. Nggak bangun untuk sholat subuh. Kata Nabi, setan sudah menguncingi kupingnya dia. Gitu loh. Ya. Jadi kalau itu umat-umat Islam, teman-teman yang masih muslim. Kalau kalian gak sholat subuh, ketiduran tuh ya. Kalau kalian ketiduran, kagak sholat subuh, itu berarti kalian sudah dikencingin sama si setan. Kali aja bukan cuma dikencingin, diberakin juga kali biar mampet kuping lo. Setan makanannya jin dan tulang, Bu. Apa tulang dan kotoran? Tulang dan kotoran. Jadi setan makan setan gimana sih? Enggak. Maksudnya salah. Setan tuh makanannya tulang dan kotoran hewan. Tapi kan mereka saudara sama jin. Iya. Dia juga saudara sama manusia. Oke, fokus saya di sini biarin. Ya, nah, kemudian kalau menguap, setan pun bisa menguap guys. Ya, setan menguap tuh, bikin menguap dia. Aduh, lihat orang lagi menguap tuh lihat. Gue jadi inget dulu waktu zamannya gue masih nonton TVRI ya, orang-orang DPR tuh begitu loh. Lagi sidang umum, nguap dia, ya. Pada nguap, pada terkantuk-kantuk di TV. Kasihan amat gue bilang. Ya. Nah, Muhammad juga mengira bahwa menguap itu dari setan, guys. Kasihan setan, disalahin dulu sama Muhammad ya. Bro, kayaknya Indonesia mesti bikin gini deh, bro. Perlindungan, undang-undang perlindungan setan. Biar nggak dituduh mulu, bro. Dituduh mulu dia, kasihan. Komnas HAM setan, Bu. Oh iya. Ya, harus ada Komnas HAM setan. Kasihan, disalahin mulu. Ya, nah. Iya, kita lihat dalinya. Kita lihat dalinya. Dari Sahih Al-Bukhari. Ya, kebetulan di sini ada yang masuk. Dia kasih masuk nggak itu? Ya. si anak mutah. Anak mutah. Anak mutah kalau mulutnya comel kunci aja. Ya udah security aja diaktifin. Ya. Nah, kita lihat di Sahih Bukhari ya. Seperti saya bilang tadi, perhatikan yang di garis bawah merah. Oke? Nah. Di dalam garis bawah merah dikatakan begini. Dalam Sahih Bukhari buku 8, volume 73 hadis 242. Dinarasikan oleh Abu Hurairah. Nah, ya, Nabi berkata, Allah like sneezing, apa tuh? Bersin ya? Bersin, hacu. Allahnya suka. Yang gue dengar, yang gue tahu nih, kalau ikan paus bersin itu jadi gempa, bro. Nah, itu dia. Bingung kan? Jangan kan ibu saya bingung. Ya. Nah, itu mungkin waktu Cianjur kena gempa, itu ikan pausnya di bawah Cianjur itu bersin, makanya jadi gempa tuh. Bukan, Bu. Itu kemarin tuh saya kitik-kitik, ikan pausnya goyang-goyang dia yakinnya. Goyang-goyang, diketikin, aduh. Adanya aja, Ibu. Kok yang aneh, ajarannya yang aneh. Ya. Nabi berkata, Allah tuh suka bersin dan tidak suka menguap. Ya. Jadi kalau ada orang yang bersin dan kemudian memuji Allah, nah ini jadi sebuah kebanggaan ya untuk semua muslim yang mendengarkan itu ya. Allah suka bersin. Tuh, Allahnya alergi dong berarti. Ini jangan-jangan alergi sama ini nih. Sama kulit hitam, sama hidung pesek nih. Semoga Allah mengampuni ya, merciful to you. Ya. Tapi, dalam soal menguap,
itu dari setan, kata dia. Ya. Jadi kalau menguap itu dari setan. Setan lagi disalahin. Salah lagi setan. Kasihan Iya setan. amat lu kan. Bener. Iya. Nah, kita lihat ngomongin soal hidung. Setan juga bermasalah dengan hidung. Ya, menurut Nabi. Nah, sang Nabi percaya, ya. Setan masuk ke hidung orang di tengah malam. Ya. Makanya lu kalau bangun tidur upilnya gede-gede. Oh iya, itu dia. Itu di Sahih Bukhari lagi ya. Seperti Kan biasa. orang bangun tidur yang pasti yang pertama ngupil dulu kan. Lu pada ngupil karena setannya nongkrong di situ kalau malam. Iya. Ya, mana kadang-kadangnya suka ngupil mana nih? Ya. Kita fokuskan ya yang bahasa Arabnya yang garis bawah merah. Itu terjemahkannya begini. Dari Abu Hurairah ya, Nabi berkata, ya, if any one of you rises from sleep and perform the ablution. Jadi kalau kalian ini bangun tidur, kemudian melakukan apa sih namanya cuci muka ya, ablution ya. Nah, dia harus mencuci hidungnya dengan memasukkan air ke dalamnya. Terus ditiup keluar sampai 3 kali. Sis gitu. Kenapa? Karena setan sudah tinggal di bagian atas hidungnya 1 malaman. Ya. Jadi setan udah masuk ke hidung kalian 1 malaman. Makanya kalian kalau pagi ngupil lah gede-gede, hitam-hitam. Gue yakin tuh. Ya. Aduh, bro. Enak gak? Aduh. Enak gak? Iya. Emang setan kurang kerjaan masuk situ. Ngapain aja di situ? Biarin aja. Berak dia, bro. Nah. Berak di dulu, bro. Gitu ya. Kemudian mengenai mimpi. Mimpi pun setan disalahkan loh. Ini yang gue gak masuk di akal. Semuanya pokoknya salah setan aja. Setan lagi bisa deh. Iya. Semua setan yang salah. Nah, dia percaya. Sang Nabi itu percaya. Mimpi buruk itu datangnya dari setan. Dia percaya tuh. Ya. Nah. Mana dalilnya Pak? Tuh. Di layar ya. Dalam Sahih Al-Bukhari. Kita lihat. Bukhari buku keempat di layar. Volume 54 hadis 513. Ya. Dinarasikan oleh Abu Qatadah. Nabi berkata. Mimpi yang baik itu dari Allah. Dan yang buruk. Ya. Atau mimpi yang serem. Itu dari setan. Ya. Jadi. Kalau masuk akal nggak teman-teman? Masuk akal nggak teman-teman? Ya, kan katanya mimpi buruk dari setan. Lah, setan sendiri udah ngencingin kuping lu semalam-malaman. Setan sendiri udah ngencingin hidung lu semalam-malaman. Gitu loh. Kan baik gitu. Nah, iya. Jadi kalau kalian punya mimpi yang buruk, yang bikin kalian takut katanya, lu meludahlah ke bagian kiri lu, sisi kiri lu. Free gitu. Ya. Dan minta ampun dari Allah, minta perlindungan dari Allah. Ya, terhadap setan. Supaya tidak menyakiti kalian. Kalau di kiri lu ada bininya gimana? Lu ludahin Ya dari bininya dong. Bego banget ini ajaran. Pantas tempat tidurnya bau-bau semuanya. Iya. Ya. Itulah. Doa lucu. Ya, ini kita bagian yang lucu dulu. Ya, kita bikin lucu-lucuan aja. Ini disclaimer-nya telat, teman-teman. Kita kalau ngebahas yang begini jangan terlalu serius ya teman-teman. Kita bikin ketawa-ketawa aja. Namanya juga agama ketawaan, ya kan? Ini ajaran-ajaran lucu-lucuan. Jadi jangan dibikin serius. Lu bisa gila kalau dibikin serius. Ya, kita bikin lucu-lucuan aja ya. Oke, makanya kita demen-demen ketawaan ini. Iya, jangan diambil serius, guys. Kita kan tahu ini agamanya aneh-aneh. Ajarannya aneh-aneh. Iya. Makanya kita jelasin sini. Kita tunjukin lu buat yang belum tahu. Kalau yang udah tahu ya bodo amat. Yang belum tahu kan banyak. Nah, kita lihat tuh sapi ngapain itu, ya. Muhammad percaya ya bahwa setan melewati angin sambil bunyi. Passes wind tuh artinya kentut. Passes wind ya, oh setan kentut. Kentutnya busuk ya. Ini ya kentut itu. Tapi kok itu keluar apa? Suaranya gimana? Tahu nih. Suaranya itu kayak suara ajan kali. Kalau pas lagi toanya, kalau pas lagi toanya bermasalah kan bunyinya. Kayak gitu. Iya. Ya. Kalau bermasalah tuh ada kentutnya. Sapi bisa ya kentutnya keluar api, gue bingung tuh. Ya. Kita lihat aja ya.
Itu Jadi kata siapa? maksudnya Kata gini, Bukhari kalau ya? setan itu kentutnya lewat hidungnya setan. Jadi setan kentut itu bukan lewat pantatnya, tapi lewat hidungnya setan. Kan goblok. Iya. Ini di Sahih Bukhari ya guys ya. Nah, Setan kentut pakai hidung, bukan pakai pantat. Ya lewat hidung, bukan lewat pantat. Bukhari Sekarang buku coba pertama teman-teman volume 11. kalau lu pada kentut lewat hidung. Gimana caranya, Bu? Ngebayang, makanya itu kan tadi dibilang setan kentutnya lewat hidung. Nah, coba teman-teman muslim ngebayangin, kalau Anda kentutnya lewat hidung, pasti Anda muntah-muntah duluan. Karena sebelum orang lain mencium baunya, Anda sudah mencium duluan. Nah, kita lihat dalilnya ya dalam Sahih Bukhari ya. Nah, Bukhari buku pertama volume 11. Hadis 582. Rasulullah berkata, ya, di saat azan dibunyikan, setan mengangkat kakinya dan kentut dengan kencang, ya, sambil kabur, supaya dia tidak mendengar azan. Berarti suara kentut setan harus lebih kencang daripada azan. Pertanyaan saya, apakah itu mereka kalau bertoa itu keras-keras gitu loh mungkin. dia sekarang bertanya, Yang ada kuping budak-budak. Ya, siapakah muslim di sini yang pernah dengar setan kentut? Silahkan masuk ke dalam room. Berikanlah kesaksian Anda. Setan pernah kentut dan saya pernah dengar. Gitu ya. Ayo kesaksian. Wow, kesaksian dong, kesaksian muslim nih yang pernah dengar suara setan kentut. Nah, kalau Muhammad itu memang benar Rasulullah, ya, maka ajaran dia pasti datang dari Allah. Dan pasti benar. Tapi kalau yang ini tadi, absurd, yang aneh, nah itu pasti nggak benar. Ya. Makanya logik tuh harus dipakai, guys. Ya. Jangan cuma numpang liwat. Nah, kalian masih percaya nggak sama ajaran-ajaran kayak begini? Coba silakan. Ada yang percaya? Setan kentut. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau ngomong nggak? Halo. Ngomong aja bro, mengenai setan kentut. Ada lagi jin bertelur. Ini ajaran apa? Coba jin bertelur. Yang jualan siapa? Itu loh. Yang konsumsi siapa? Itu telur jin dijual apa enggak? Bentuknya kayak gimana? Terus bayi jin kayak gimana? Oh, kayak tuyul berarti ya. Berarti kalau tuyul-tuyul itu bayinya jin. Nah, itu kali tuh. Tapi ada yang pernah lihat belum? Bentuknya telurnya jin. Oh, ada lagi. Ajaran aneh-aneh bin ajaib ini nih. Ajarannya orang gila ini. Ajarannya Majnun. Nah, Muhammad kan ngaku sendiri kalau dia ini Majnun. Ya kan? Bahkan dia nuduh semua nabi itu Majnun. Lah dia yang Majnun, orang lain dituduh. Kan bego. Nah, betul ya. Memang kalau orang udah Majnun ya susah diomongin ya. Mau diapain gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya ambil sebuah contoh ya. Saya kasih lihat nanti di layar. Nah, Muhammad donkey ya. Jadi keledainya Nabi. Nah, ya. Nah, sang Nabi suatu hari ini ya, ada sebuah percakapan yang menarik dengan keledainya. Ya, keledainya diajak ngomong. Bingung kan lo? Sama gue juga. Nah, anggaplah itu binatang bisa berkomunikasi. Nah, Muhammad, dia nanya sama keledainya. Nama lu siapa? Dia nanya sama keledainya. Oh, nama saya Katem. Nah, Yazid Ibnu Syihab, kata dia. Ya, kata nama bapaknya Syihab ya. Nah, kata si keledai. Nah, dia memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Syihab. Kayak orang Arab kan? Ya. Nah, terus si keledainya ngomong lagi. Ya. Nah, Allah telah membawa apa sih Bu? Allah had brought. Mana? Ini yang di My ancestry brought forth telah membawa aku dari ancestry itu keturunan apa ya namanya? Nenek moyang. Nenek moyangnya. 60 keledai.
Berarti 6 Ya. keturunan, dari 60 keturunan. Dan semuanya itu dikendarai sama para nabi, kata dia. Ya, kan lu bingung. Nah, ya, lah emangnya dulu Nabi Adam udah naik dongki? Nah, kalau ada dongki, berarti ada penciptaan dongki waktu zaman Adam. Kayaknya saya nggak baca Harusnya di Quran. Nggak baca di Quran. Ya. Yang ada penciptaan kucing ya bro ya? Iya. Itu juga di zaman Nabi Nuh kan penciptaan kucing kan? Nah, kemudian si keledainya ngomong, nah, dan aku mengharapkan kamu yang menaiki kucing. Nah, ini adalah salah satu keledai yang beriman kepada sang nabi ya. Keledai beriman. Bro. Keledai beriman bro, buset ya. Nah, si keledai juga bilang gini, nah, sebelum kamu, ya, aku ini punya orang Yahudi. Nah, yang aku bikin jatuh berkali-kali, kata dia. Waduh, nakal juga nih keledai. Hah? Ya enggak? Nah, dan ini dia ngomong lagi. So, he used to starve me and beat my back. Jadi, ya. Ini starve me itu nggak dikasih makan. Nah, karena itu dipukulin pakai stick itu apa ya? Kayu gitu. Kayu kecil ya, kayu kecil. Nah, karena itulah dia. Penggaris lah ya. Ya karena dia bandel sendiri, Bu. Makanya iya, orang dia yang bandel nggak dikasih makan ya salah sendiri. Nah, Muhammad kemudian memutuskan untuk mengganti namanya si keledai itu jadi Yafur. Ya. Nah, nih, terus dia nanya, ini kan pertanyaan dia aneh. Yafur, lu suka cewek nggak? Menurut mata mana lagi yang telah saya dustakan? Si keledainya mikir ngebayangin cewek. Anda apa? Lihat kegambarnya kan, dia suka kayak gitu tuh. Nah, ya, jadi Muhammad suka menaiki si Yafur itu untuk urusannya dia, ya. Nah, kadang-kadang dia nyuruh si Yafur ini untuk ketok pintu orang gitu, yang dia mau kunjungi, ya kan? Nah, dan si keledai ini juga kadang-kadang suka ngasih tau orang, ya, menghadap Nabi gitu, manggilin orang dia. Jadi satpam ya? Iya. Kalau dia jadi satpam. Jadi ketika sang Nabi mati, si keledainya lompat ke sumur, ya, mau bunuh diri dia. Kenapa? Sedih, ya toh? Si Yafur memutuskan untuk bunuh diri. Nah, pertanyaannya yang paling menyedihkan di antara semua ini adalah si keledai ini pasti masuk neraka. Kenapa? Karena dia bunuh diri, ya kan? Orang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Kalau Allah nyuruh orang bunuh diri, bro? Nggak tahu deh, biarin aja, ya. Nah, sepertinya si keledai ini nggak dikasih tahu. Bunuh diri itu dosa. Masuk neraka, mesti diomongin. Ya. Ini referensinya, ya. Nah. Bro, katanya, gue pamit baru nonton udah sakit perut. Siapa? Itu ada namanya Budi. Oh, dia bilang aku sakit perut, dia bilang. Ya, itu Anda bisa lihat referensinya, ya, ditulis oleh Ibnu Katsir, ya. Ini bukunya seperti yang di layar, jadi silakan dibaca juga, ya. Nah, ini isinya gini, ya. Di bagian bawah itu ada linknya, almeskat.net, ya, di bawah. Ya, tafadol biasa, ya. Tafadol biasa. Nih ada yang bilang, setan yang roh bisa kentut, koplak yang bikin setan itu. Yang bikin setan Allah. Iya. Ya. Jadi kan ya kita bersenang-senang aja. Gitu. Nah, ini terjemahkannya gini dah. Ya ini ya. Nih, siapa lagi nanti? Ini kayak suara keledai ini. Nah. Siapa ini? Mana nggak ada. My life tadi. Ya, batuk-batuk doang. Kali nahan ketawa, bro. Nah, ini ya tadi ya. Nah, jadi ketika Allah ya membuka Khaybar untuk nabinya ya. Jadi kan Khaybar diserang tuh, jadi dibikin menang gitu loh. Nah, Muhammad tuh menerima bagiannya. Apa itu? 4 domba, 4 kambing, ya. 10 pots, jadi 10 kendi kali ya. 10 kendi emas dan perak. Ya. And a black haggard donkey. Apa tuh? Keledai hitam ya? Iya. Haggard
Hegat itu kayak keledai terbaik lah. Wih, ya. Nah, kan Itu keledainya udah dikasih hormon belum tuh ya? tahu deh. Kemudian sang Nabi bertanya sama Allah. Sama Allah lagi. Sang Nabi bertanya sama si keledainya. Nama lu siapa? Ya. Oh, bohong ini tuh dia di bahasa Arab di atas. Suruh orang yang bisa bahasa Arab baca itulah. Ya. Yang bener apa enggak kan gitu. Nah, si keledainya bilang, nama gue Yazid Ibnu Syihab. Baru tahu gue. Keledai ternyata ada nama bahasa Arab juga ya. Nama kucing gue Rudolf. Mau nanya Gue waktu kecil nanya, kucing putih, nama lu siapa? Terus dia bilang, Yuda, gitu. Jadi gue namain Rudolf. Yuda. Udah aku mau nanya. Tadi kan bahas apa setan dan jin itu kencengin gitu kan, makanya kadang kalau bangun susah budek gitu. Nah itu atas perintah siapa mereka melakukan hal itu? Gitu. Ya pasti Allah yang perintah lah. Itu pasti perintah Allah. Kan Allah yang utus. Jadi mereka juga nabi gitu, karena mereka menyatakan utusan itu adalah nabi. Gitu kan? Kan ada hadisnya, kalau Allah juga mengutus setan. Oh, Qur'annya Bu. Itu di Qur'an Bu. Oh di Quran, nah lu. Iya. Allah mengutus setan juga, berarti setan juga termasuk nabi. Nah iya. Nah makanya ada yang namanya nabi setan atau nabi kesetanan. Nah itu dia kali. Nih. Kenapa harus pakai kencingin atau berakin telinga kuping orang gitu loh? Nggak ada tempat lain gitu. Kan belum ada toilet untuk setan. Nah Hilal gimana sih? Oh jadi kayak kuping kita diciptakan hanya untuk si jin atau setan ini berak gitu. Kalau kita mah yang sudah tutup bungkus dengan darah Kristus mas kagak bisa. Itu mah yang muslim aja. Iya. Kadang-kadang ngomongin kita ini deh. Bukan kita sudah terlindung dengan darah Kristus. Itu mereka yang masih nyembah-nyembah jin, nyembah-nyembah batu itu pasti kupingnya dikencingin sama setan, diberakin sama setan. Bukan kita, bukan. Ya Allah aneh nih, ini jadi pertanyaan buat aku. Kenapa sih Allah nggak bikin WC khusus buat para jin dan setan untuk kencing dan berak di sana? Kenapa? Karena Allahnya kagak pernah lulus sekolah. Allahnya tidak pernah sekolah engineer, jadi nggak tahu gimana caranya bikin toilet buat setan, toilet buat jin begitu. Allah kagak sekolah, bahasanya aja cuma bisa bahasa Arab. Aduh, Tuhan Yesus tolong ah. Nah. Jadi Allah ini kayaknya perlu bikin sekolah dia nih Bu nih. Allah taunya bumi datar. Karena Allahnya tidak pernah terbang melalang buana. Terbangnya di atas negara Arab doang. Oke. Ini ya kita lanjutin ya. Nah, lihat ya kita bisa baca di layar. Ya. Jadi Allah membawa si keledai ini ya. Berdasarkan 60 apa namanya? Kakek moyang ya. Ya. Yang dulunya itu pernah dikendarai oleh para nabi. Ya. Mereka paling jago ya bro ya. Memang iya. Nah jadi dia berharap si nabi mau mengendarai keledai ini. Si Yazid tadi namanya ya. Yazid. Kasian amat ya orang namanya Yazid, berarti nama keledai. Ya. Sebelumnya. Gue inget gue dulu waktu SMA punya guru bahasa Indonesia namanya Pak Yazid. Aduh. Bro, gue dikeluarin dari kelas bro. Gue dikeluarin dari kelas bro. Kenapa itu? Ya. Cuma gara-gara gue ngejawab pertanyaan kan dia nanya tuh mengenai apa namanya koperasi gitu kan, macam-macam koperasi. Nah kan gue taunya kalau di bawah nih di kan gue bertingkat ya, sekolah gue kan bertingkat. Di bawah itu ada koperasi ya yang jaga namanya Pak Komar gitu kan. Terus aku ngomong gini, koperasinya Pak Komar gue disetrap disuruh keluar bro, kagak boleh ngikutin kelas dia. Ya berarti dulunya nggak memperhatikan pelajaran ini mah. Untung bukan berdua gua setrap juga loh. Ya. Nah, ini si keledainya ngomong. Ya, dulunya itu gue punya majikan gue itu orang Yahudi. Ya, karena gue kesalin dia ya, ngelawan dia, sering jatuhin dia. Nah, makanya gue dihajar. Pantat gue diselepet sama dia nih. Ya, gue dibikin kelaparan sama dia. Nah, makanya si Nabi kasih dia nama baru. Yafur. Oh, Yafur. Gitu kata dia. Ya. Yafur. Oh, Yafur. Nah, Yafur ini kan jawab. Ya. Aku mendengar, aku mentati. Ya, si Nabi nanya lagi. Apa lu suka cewek
Nah, si keledainya bilang enggak, jangan homo. Ya. Jadi si keledai ini sering dipakai sama dia untuk urusannya dia ya. Nah, ketika Nabi mati, dia lompat masuk sumur, bunuh diri dia. Bunuh diri di sumurnya si Abu Al-Hatim. Nah, ya supaya dia mati. Gitu. Kasihan ya tuh keledai ya. Mati dia bunuh diri. Hah? Iya bro, karena nabinya matinya diracun bro, jadi dia mati bunuh diri bro. Iya karena Nabi mati dia Itu ikutan tadi mati. ada dari live chat gini. Ini nabi naik turun pakai buruk, matinya diracun. Kenapa nggak ke rumah sakit di surga? Ya, ya jadi pertama ini kita masih yang ini aja ya, masih yang enak. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan aja. Ya. Nah, belum yang berat-beratnya. Nanti kita kasih yang berat-beratnya. Oke? Jadi kalian, kita masih ketawa-ketawa aja dulu. Ya? Oke, ada yang mau bicara lagi? Kalau nggak saya lanjutin lagi. Yang agak-agak berat sedikit. Nah. Saya tanya. Oh, silakan. Ya, saya kok curiga sama keledai itu dong. Karena waktu ditanya soal pasangannya, terus dia bunuh diri, jangan-jangan pernah dipakai itu. Makanya dia patah hati nyemplung sumur. Kayak cerita Bisa jadi bro, bisa jadi. Ini dia keledai dengan apa? Something desire of sex. Udah ada terusin nih beritanya. Ya kan nggak ada hukumannya. Kalau menggauli binatang tuh nggak ada hukumannya. Ya kan? Asal dicuci. Yang penting habis selesai pakai lu cuci cuy barang lu. Aduh, seksi ini. Ya, yang penting tuh habis selesai kalian pakai, kalian cuci. Ya, itu yang penting. Dan nomor Bukan dua, dongkinya yang dicuci, barang lu yang iya, dicuci. barang lu yang dicuci. Aduh. Ya, gitu guys ya. Nah, yang saudara-saudara muslim yang di luar sana yang nonton, saya tanya, kira-kira kalian masih waras enggak sih? Kayak begini dipercaya gitu loh. Setan kentut, ya, mengencengi kuping kalian, ya, masuk ke dalam hidung. Ya. Nah, kan jadi pertanyaan juga buat kalian. Kalau kalian waras kan nggak begitu dong. Ya nggak? Pasti kalian ngerti. Oh, ini maksudnya apa ya? Kok Nabi ngomongnya begini? Nah, terus ada keledai lagi yang punya nama Arab. Nah, bingung nggak lo? Ya, gue pengen lihat KTP tuh keledai bener nggak dia orang Arab? Aduh. Ya. Ada ini sertifikat pemilikan nggak tuh? Nah, itu dia. Tapi kita intinya pada ajaran-ajaran yang menurut kita ini aneh. Gitu, Bu ya. Nah, kalau gue rasa gini, Bro. Sebenarnya teman-teman itu pada waras, ya. Yang nggak waras itu ajarannya. Karena nabinya juga nggak waras. Gitu. Karena itulah mereka jadi nggak bisa pakai logika, Bro. Nah, ya memang. Karena nabi nggak waras itu. Nah, iya. Jadi kadang-kadang kita kalau baca cerita di kitab mereka, kita ngakak sendiri, Bu. Ya? Iya. Ngakak bukan karena itu lucu doang, bukan. Tapi konyol, aneh. Kok bisa kalian percaya sampai begini? Bego, bro. Ini orang kok bego banget, gitu loh. Yang begini dipercaya, ini kok orang bego banget. Ya termasuk bapak gue juga dulu bego. Asli. Ini maghrib, jangan di luar pintu, entar diculik setan. Kan bego. Nah. Itu mak gue loh yang ngomong kayak gitu. Diculik setan. Bego kan? Sebenarnya orang yang nyasar kali itu mah, bukan dari diculik setan. Aduh. Iya. Nah. Oh, ini juga nih buat teman-teman yang mungkin muslim atau mungkin yang Kristen ya. Kalau yang suka rep-repan gitu ya. Solusinya gampang. Buat teman-teman muslim juga nih. Solusinya gampang. Sebelum tidur, bilang gini, tutup bungkus dengan darah Yesus tidurku. Udah, setan gak bakalan gangguin. Lu gak bakalan dapet rep-repan lagi. Lah, tapi kan saya Islam. Emang gue pikirin. Tetap aja bilang gitu. Kalau tutup bungkus dengan darah Yesus, dalam nama Yesus, pasti gak bakalan rep-repan lagi. Sekarang pertanyaannya, kok bisa ya dalam nama Yesus saya gak rep-repan lagi? Saya dilindungin. Nah lo, mau dalam nama Muhammad, ya coba aja, lo pasti gila. Karena Muhammadnya gila.
Kesurupan kan dia. Dia sendiri ngaku kalau dia itu Majnun. Majnun itu gila ya dalam bahasa Arab ya. Tuh. Nah, orang kalau kita kan- nabinya aja gila, gimana kalian? Ajaran yang dibawa pasti ajaran gila. Kita akan lihat lagi, Bu. Kita akan lihat lagi. Lihat lagi. Apa tuh, Iya. apa tuh? Ini ada lagi cerita yang kalau menurut saya ini antara aneh dan goblok itu bercampur jadi satu. Aneh dan goblok bercampur jadi satu. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat ya berikut ini. Ya, saya yakin orang muslim rata-rata udah tahu ini. Tapi mereka percaya loh. Monyet dirajam. Saya yakin mereka semua tahu cerita ini. Ya. Nah, kita bisa lihat sumber-sumbernya di situ. Nah, ceritanya gini. Yang membaca yang mengatakan di hadis ini begini. Aku melihat monyet cewek ya dikerumuni sejumlah monyet-monyet cowok. Banyak nih. Ya, ceritanya. Ya. Nah, mereka semua merajam monyet itu. Monyet yang perempuan. Nah, jadi ditipukin tuh monyet yang cewek. Kenapa? Karena yang cewek itu sudah melakukan perzinahan. Ya, hubungan seksual yang ilegal. Tuh, ketawa bener. Ya. Monyet berzina, kapan dinikahkannya? Mana mas kawinnya? Mana saksinya? Goblok banget. Ya memang ngajangnya begitu, Bu. Ya. Masalahnya yang baca hadis ini juga ikut-ikutan, Bu. Kan lebih goblok lagi dia. Ya. Saya juga ikutan menimpukin itu. Goblok. Ya. Nah, jadi ya mohon maaf Gobloknya menular ya bro ya. menular. Ya. Nah, ini di Sahih Bukhari. Kita lihat siapa sih orang yang nimpukin, gue pengen tahu nih. Ya. Oh, Amir bin Maimun ternyata orangnya. Ya. Nah, Teman-teman hati-hati ya, goblok menular loh ya. iya. Ya, itu di Bukhari buku kelima. Volume 58 hadis 188. Nah, dinarasikan oleh Amir bin Maimun. Ya. Jadi di zaman masa pra-Islam, ya, zaman kegoblokan, ya. Aku melihat monyet perempuan dikelilingi oleh Sekarang pertanyaannya begini. Nah, apa kapan di sejarah kalau monyet hidupnya di gurun pasir? Jangan tanya saya, ngapain jadi situ? Enggak, gue nanya sama muslim. Oh, ya. Iya. Mana di sejarah, tolong buktikan, ya, kalau monyet di abad ke-7 hidup di gurun pasir. Atau di gurun pasir ada monyet. Buaya aja kagak ada, apalagi monyet. Saya izin gila boleh nggak, Bu? Itu urusan lu. Nah, nggak masuk akal. Di gurun pasir kagak ada monyet. Tolong, aduh. Gue jadi kasar nih. Saking gemesnya gue. Mas sama orang bego. Ya gini ya, jadi ceritanya itu begini ya. Jadi di masa zaman pra-Islam itu, si Amir ini, ya, dia ngeliat cewek, monyet perempuan tuh dikena hukum rajam. Kenapa? Karena berzina dia. Ya, melakukan hubungan seksual dengan monyet yang lain. Nah kan saya jadi bingung. Emang ada KUA-nya tuh monyet? Bingung kan? Surat nikahnya mana? Saksinya siapa? Maharnya apa? Walinya siapa? Bego banget ini agama. Yang begonya lagi si Amir malah ikut-ikutan. Akhirnya gue ikut-ikutan deh. Gue timpuk deh tuh monyet kata dia. Ya. Monyet ditimpukin, tapi si Mamat ketahuan bumbung di atas ranjang istrinya nggak diranjang. Itu gimana sih? Ya. Nah, kita lihat lagi. Bayangkan bagaimana ininya kelucuan-lucuan ajaran-ajaran yang satu ini ya. Matahari akan terbit dari barat ya kata dia. Nah matahari ya terbit. Mataharinya nyasar bro. Ya, matahari minta izin untuk terbit lagi katanya. Ya kita kan. Nah, tapi akan tiba saatnya ya izinnya nggak dikasih. Ya, bingung tuh matahari. Ya udah akhirnya gue nggak jadi dari timur, dari barat aja terbitnya dia akhirnya. Ya, karena nggak dikasih izin. Bingung kan? Sayang banget kan ini. Bro, nabinya aja nabi bingung, apalagi mataharinya bro. Pak penggugat, ini matahari minta izin sama siapa untuk terbit? Sama Allah dia mah. Tadi ngomongin soal dongki yang ditolak cintanya ya, yang patah hati. Itu ada yang bilang hatiku hancur ditolak oleh female dongki. Ada lagunya tuh.
Hatiku hancur, ditolak Momo. Berkeping-keping jadinya. Aduh, ibu. Dia mati diracun. Ku mau bunuh diri saja, biar impas ketemu di neraka. Bisa aja ciptain lagu, heran ya. Nah, ya, tadi sama matahari itu kita bisa lihat dalilnya di Bukhari ya. Nah, dikatakan gini, jadi matahari itu mau terbit dari sebelah timur, tapi nggak dikasih izin. Nah, saat nggak dikasih izin ini, Itu ada yang bocor, siapa sih yang bocor? jadi siapa yang namanya ini? Si Gibran ini sering sekali dia bocor ini. Ya, kalau udah buka, tolong habis sepak langsung di-mute loh. Jangan ditinggal. Enggak ada tinggal. Gue dengar tadi lupa gue matiin. Iya, jangan ditinggal. Itu kayak ini lagi. Kayak si Matiin Aisyah dari sana. ditinggal Momo. Aisyah ditinggal Momo kan? Ya, oke. Jadi matahari itu akan minta izin untuk terbit. Ya. Tapi akan suatu tiba saat itu dia nggak akan dikasih izin. Jadi mataharinya akan terbit dari sebelah barat gitu. Nah, itu mengenai hadis penguat surah 36 ayat 38. Ya, ini hadisnya. Jadi kalau lu bilang ini doif ya, lu buang aja tuh Quran. Kan begitu. Nah, kita akan lihat yang berikutnya. Para monyet dan para babi. Ya. Bahan banyak, Bu. Senang. Ya. Nah, kita lihat di sini. Aduh, lu ada aja deh si Gugat nih. Partner gue satu emang luar biasa deh. Muslim ini ya, yang akan mengira bahwa melakukan hubungan seksual, pakai kain sutra, minum alkohol, ya, terus style musik, ya punya musik nih, menggunakan musik sebagai sesuatu hal yang boleh-boleh saja, ya, akan ditimpuk dengan batu, dihancurkan dengan gunung, dengan gunung katanya. Wah, kena lo sama gunung lo. Kenapa bro? Yang main musik? Iya. Bakal ditimpuk sama batu di gunung. Nih. Ya. Yang melakukan hubungan seksual ini ilegal. Oh, ya. Bentar gue bacain. Jadi muslim yang mikir-mikir dulu, ya, yang berbuat illegal sexual intercourse, tapi mut'ah boleh, ya, yang pakai baju sutra, ya. Nah, tapi Muhammad nyolong celana dalam merah, ya, yang minum alkohol, nggak boleh tuh, ya, yang pakai instrumen musik nggak boleh tuh. Berarti Rhoma Irama nggak boleh tuh, dia kan main gitar. Iya. Bahkan dibilang Rhoma Irama ini satria bergitar kan. Wah, itu auto neraka ya bro ya. Iya. Nauzubillah min dzalik. Nah, dia akan dihancurkan di gunung-gunung ya, dihancurkan oleh gunung-gunung. Kata siapa? Nah, kita lihat. Sisanya akan dirubah jadi apa? Monyet-monyet dan babi-babi. Berarti itu tes Rhoma Irama dirubah jadi babi apa jadi monyet, bro? Nah, gue bingung dah. Ya. Jadi gini, yang melakukan yang tadi hubungan seksual terlarang, ya, main musik, minum alkohol, ya. Nah, itu hancur sama gunung-gunung tuh, ditimpa gunung. Yang enggak melakukan itu jadi babi dan monyet. Nah, aduh, pagi-pagi bikin gue ngakak. Iya. Bukan kata gue kata Bukhari ya, yang marah-marah sama gue lo. Kacang, ya. Aduh, Tuhan. Ini menurut Bukhari, ya. Nah, Anda bisa lihat bahasa Arabnya lengkap, dikasih garis merah. Kita buka. Nah, ini dia. Coba Bu, diterjemahkan biar lebih jelas buat mereka. Then he heard the prophet saying. Jadi dia mendengar Muhammad berkata, ya, from among my followers there will be some people who will consider illegal sexual. Jadi di antara beberapa pengikutku, ya, ada yang berbuat illegal sexual intercourse. Jadi berzina. Illegal sexual intercourse harus legal, ya, harus ada surat-suratnya, ya, harus ada transaksinya, maksudnya gitu. Tapi mut'ah boleh, ya. Yang wearing silk, nah pakai baju sutra. Nah, sultan Arab tuh kalau pakai baju sutra berarti auto masuk neraka ya, auto ditimpukin ya, atau jadi babi dan jadi monyet. Nah, ternyata Muhammad juga nyolong celana dalam merah. Ya, minum alkohol nggak boleh tuh. Nah, makanya di Arab sekarang alkohol dilegalin, ya. Terus yang pakai instrumen juga, pakai alat-alat musik nggak boleh juga tuh. Nah, berarti
itu yang pakai rebana gitu kan, yang nyanyi-nyanyi pakai gitar, yang dangdutan itu auto neraka itu. Nggak boleh tuh. Ya, ntar jadi Iya. monyet, jadi babi. Ya. And Allah will destroy them. Jadi Allah akan menghancurkan mereka, ya, di Di malam malam hari dan hari, akan during the ya, night dan ya. akan membuat gunung menimpa kalian. Nah, ya. Jadi yang melakukan hubungan seksual terlarang, yang pakai pakaian sutra, yang minum alkohol, yang Kalau main kalau musik, kalau ya. gunungnya cuma sebesar bola tenis mah nggak apa-apa ya, Bro ya. Iya. Nah, jadi Allah akan menimpakan gunung untuk kalian. Wah, diar mati kan lu ketimpa gunung. Nah, dan lihat kita perhatikan baik-baik. And he will transform the rest of them. Jadi dia Allah akan merubah sisanya jadi monyet-monyet dan babi-babi. Ya, kalian yang muslim ya, kalau kalian punya dua pilihan, melakukan yang ini, ya, kalian akan ditimpa gunung. Tapi kalau tidak melakukan ini, kalian akan jadi monyet dan babi. Oke? Jadi kalau kalian Pusing panggil gua. nyet atau bi, jangan marah. Nyet, Kenapa? Karena Allah yang karena Allah yang membuat kalian seperti itu, bukan saya. Oke? itu kayak si monyet putra ya. Nyet. Ya, nah kita lihat lagi yang berikutnya. Batu yang lari-larian. Ya. Nah, Muhammad berkata, nah Nabi Musa nih berhenti untuk mandi katanya. Jadi kemudian dia meletakkan bajunya di atas sebuah batu. Oh, iya. Tapi batunya Berarti ngambil untuk baju mandi. dia dan kabur. Si Musa Halo, telah bro, keluar, gue mau ya, sakit perut bawa gua. ngambil tongkat dan dikejarlah itu batu kata dia, ya. Nah, kata siapa? Kata Nabi kalian. Di Sahih Bukhari ya seperti itu ya. Nah, ini dia. Nah. He took off his clothes and put them on a stone. Jadi si Nabi ini mau mandi, ya. Si Musa, ya, dia taruh bajunya di atas batu. Nah, terus kemudian mau mandi. Begitu dia selesai, dia mau ngambil bajunya, ya. Itu batu ngambil baju dia dan kabur. Piu, gitu loh. Bro, Ya. bro, ini di live chat ada yang namanya Uwadupe. Dia bilang gini, Islam adalah ajaran terbaik dan benar. Kristen adalah ajaran Paulus, mantan preman. Iya benar bro, Islam memang ajaran yang terbaik dan benar gobloknya. Nah, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, dia mau denger syukur, nggak mau denger udah. Jadi Bener Musa, bro, bener gobloknya. emang. Jadi Musa ngambil tongkatnya dan dikejarlah batu itu sambil berteriak, "Woi batu, balikin baju gue," katanya, ya kan? Nah, Itu apa nggak gunakan dulunya lari sana sini ngejar gituan. ya demi baju Pak, mahal. Ya. Nah, di bagian bawah kita lihat. Ada yang ingat nggak lagu ini? Zaman dulu nih, zaman gue dulu nih. Ada yang masih ingat. Perdamaian, 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 perdamaian. Nah, batu damai sama monyet. Nah, kita lihat di bagian bawah ya. Demi Allah. Nah, di batu itu masih ada bekas-bekas gemukan. 3, 4, atau 5 bekasnya. Jadi ada bekas babak belur dihajar sama Musa ya. Kadang-kadang gue bingung. Ya, ini cerita yang gila apa gue yang bacanya yang jadi gila? Aduh, nggak jelas kan. Nah, ini lagi. Itu di live chat pada ngakak semua, bro. Ya, batu yang berbicara. Oh. Nah, batu yang dari batu zaman Musa ngomong. Tapi kenapa batu zaman Muhammad dia kagak ngomong-ngomong ya, bro? Nah, ini kita lihat. Ini ngomong, Bu. Nah, jadi sebuah batu di Mekah ini, ya, used to pay salutation to Muhammad, gitu, Bu. Ya. Coba diterjemahkan apa, Bu? Saya agak susah ngomongnya ini. Aduh. Salutation itu. A stone in Mecca used to pay a salutation to Muhammad. Sebuah batu di Mekah dulunya hormat sama Muhammad. Memberi hormat kepada Muhammad. Nah, itu. Makanya teman-teman, batu di Arab itu ada di mana? Di bawah ya, di ground ya. Batu nggak terbang, bro. Dia nggak terbang. Ya, karena menghormati ya. Gue sebenarnya mau kasih gambar nih. Bentar, gue mau kasih gambar, tapi gue masih transfer dulu, bentar bro. Ya, sembari ngomong. Ya. Karena gue lagi nggak pakai. Oke, ini ya dalilnya kita lihat. Ini dalilnya ada di Sahih Muslim. Nah, dari Jabir bin Samura ya menceritakan Nabi Allah berkata begini. Saya mengenali sebuah batu di Mekah
ya, yang biasanya mengucapkan salam hormat kepada gue, pada Nabi, ya. Dan saya masih mengenalinya bahkan sampai sekarang. Jadi dia punya teman batu, ya. Kalau menurut kalian yang Muslim ini ajaran, nggak ada masalah kok, ini bener. Kita percaya kok, terserah sih, ya. Kita nggak ada urusan, kita cuma kasih lihat buat orang-orang yang masih, kalau kalian mengira kalau Waras. kita bener ya terserah. Waras. Iya, Bukan ya. masih waras saja. Nah, kemudian ada batu yang akan ngomong, oh Muslim, ada Yahudi ngumpet di belakang gue katanya. Ya. Ya. Tapi gambar kepalanya sapi, ya kan? Nah, itu dia. Di Sahih Bukhari, ya, Bukhari buku 4, volume 56, hadis 791. Dinarasikan Abdullah bin Umar. Saya mendengar Nabi Allah berkata, ya, kaum Yahudi akan berperang dengan kamu, ya, dan kamu akan mendapatkan kemenangan atas mereka, ya. Kemudian ada sebuah batu yang berkata, oh Muslim, ada seorang Yahudi di belakang gue, bunuh dia, ya kan? Nah, jadi batu pun bisa ngomong, ya, pohon juga bisa ngomong, bukan cuma batu guys, ya. Nah, we heard that steam crying like a pregnant sea camel. Ya? Stem itu batang-batang ya, batang-batang. Iya. Dahan-dahan lah. Kami mendengar dahan-dahan itu ya, menangis seperti onta cewek yang hamil, ya. Berarti kalau onta perempuan kalau hamil nangis ya bro ya, gitu bro ya. Benar. Itu nangisnya karena dizinahi Momo apa dizinahi siapa bro? Tahu mungkin rame-rame bu. Ya, kita lihat referensinya di mana, di Bukhari lagi guys. Ya, nah kita lihat apa katanya. Nah, dinarasikan oleh Jabir bin Abdullah. Nah, ini katanya ya. Kami mendengar dahan-dahan menangis seperti onta cewek lagi hamil. Aduh, kasihan Sampai banget. sang Onta Nabi. hamil nangis mulu. Aduh, onta. Tobat deh gue bro. Sampai sang Nabi turun. From the pulpit, apa di pulpit gitu? Aduh, mana bro? Mana bro? The prophet From the get pulpit. down. Pregnancy came out to the prophet go down from the pulpit and place his hand over the it. Pulpit itu pulpit dari apa namanya? Kalau orang berdakwah ada meja kecil tuh apa namanya? Dari mimbar. Dari mimbar. Oh mimbar ya. Ya. Jadi dahan pun bisa menangis. Gue bingung, perasaan dahan nggak punya mulut, kok bisa nangis ya? Nah, ada pohon yang bisa memberikan informasi buat Nabi. Nah, kita lihat. Nah, saya bertanya pada Masruk, siapa yang memberitahukan Nabi tentang jin di malam mereka mendengar Al-Quran? Nah, ini dia. Dia berkata, bapakmu si Abdullah memberitahu saya bahwa sebuah pohon memberitahu Nabi tentang mereka. Belum. Pohon ngasih tahu. Pohon bisa ngomong. Makanya kayak dongeng ya. Aduh. Makanya mereka bilang ini dongeng. Ya, makanan saja bisa ngomong. Ini agama diciptakan dari dongeng. Ya ampun. Ya, iya, makanan aja bisa ngomong loh. Jangan heran, saya juga nggak heran. Kenapa kalian heran? Nah, ya tidak diragukan lagi. Kami mendengar makanan memuliakan Allah katanya. Nah, itu. Maka gak habis pikir, bro. Nah, kok ada yang kayak gini ya? Sahih Bukhari. Ya. Kita langsung ke bagian bawahnya yang garis merah tuh. Dan tidak diragukan lagi, kami mendengar makanan memuliakan Allah ketika lagi dimakan. Ini makanan selawat ya, bro. Makanan zikir. Ya gitulah. Jadi ya guys ya. Nah, jangan heran. Aisyah. Semut. Jangan ketawa. Jangan cekak-cekik sendiri Aisyah. Nabimu itu loh. Tahu nih. Suamimu si itu loh. Gimana sih? Ya. Semut-semut yang berbicara. Nah, ini kayak lagunya apa ya dulu waktu kecil ya? Aduh. Nah. Semut-semut kecil. Saya mau tanya. Oh, semut-semut masuklah ke lubangmu. Semut-semut kecil. Aku mau tanya. Siapa nabimu? Nah,
Ini adanya di Quran 27 ayat 18 ya. Ya. Jadi yang semut ini ngomong sama semutannya. Wahai teman-temanku semut, ayo masuk. Ntar si Sulaiman tuh nginjek-nginjek kalian loh. Iya dah. Jadi si Solomon ya tersenyum. Sulaiman, Ya. bro, bukan Solomo. Sulaiman. Solomon tulisannya Solomon. Ya Sulaiman lah, Ya, Sulaiman itu ya. ngaku-ngaku itu. Nggak ada di Quran namanya Solomo. Sulaiman. Nah, Sulaiman tuh tetangga gue dulu. Sulaiman, iya, Sulaiman. Si Sulaiman ini tersenyum mendengar perkataannya si semut yang cewek ini. Nah, ya kan? Nah, masalahnya kan gue bingung. Emang si Sulaiman bisa dengar si semut ngomong? Wow. Ya. Jadi Muhammad dan sahabat-sahabat termasuk kalian yang kaum muslimin percaya. Semut, batu, pohon, makanan bisa bicara. Ya. Kalian juga percaya batu bisa lari. Ya. Nah, kalian juga percaya matahari itu akan terbit dari barat. Ya. Nah, kalian juga percaya manusia bisa berubah menjadi binatang. Kayak tadi ya, jadi kera-kera dan babi-babi. Nah, tapi kenapa populasi manusia masih lebih banyak daripada populasi monyet ya, bro ya? Nah, jadi cerita-cerita di atas tadi itu adalah ya contoh-contoh yang jelas ya. Bagaimana ajaran Islami itu irasional, nggak punya pikiran, ya, Nggak masuk feeling, akal. nggak masuk di akal, on kalau bahasa Indonesianya ya, ya, silakan kalian menikmati, nikmatilah, ya nggak, mumpung kalian masih beriman, ya. Si Putra Nah, bilang kalau di Islam itu nggak boleh pakai logika. jadi cerita ini untuk orang-orang yang punya otak rasional nggak bisa dipakai, Kalau yang masih punya logika nggak bisa. nggak bisa. Karena kalau kalian sudah pakai logika, kalian pasti murtad. Iya, ya. Nah, Ini gue kira-kira, mau share screen ya mengenai batu, bro. ya silakan. Ya. Betapa mereka mencintai batu. Nah, kelihatan bro ya. Ziarah ke makam Ahmad Ghafurullah, Kiai Haji Maimun Zubair, Ketua Majelis Syariah DPP PPP terlama dalam sejarah di Ma'ala, Mekah. Jauh-jauh ke Mekah cuma buat nyium batu. Tuh lihat batu dicium-cium. Diciumin itu batu. Nah, cium tuh batu. Nah, ini dia nih. Ya, ternyata goblok itu menular. Orang yang katanya Kiai Haji bisa goblok begini. Begitu nemu batu. Teman-teman lihat ya. Nemu batu, auto goblok. Ya, itu aja bro. Iya. Tuh teman-teman ya. Ini kan tadi ya kita bercanda-bercanda aja Bu. Ya, jadi nggak ada yang serius. Iya, jangan dia Iya. nganggap serius. Kalau mau yang serius saya kasih yang serius. Misalnya begini, ya. Bentar, ini saya buang dulu yang ini. Misalnya saya berbicara yang serius ya. Semoga kalian yang punya ini ya bisa lihat lagi ya. Nah, sekarang yang serius. Maling kecil judulnya. Ya. Nah, seorang anak umur 8 tahun ya ditangkap di pasar di Iran ya, nyolong roti. Nah, ya, terus dihukum. Nah, kita bisa lihat ini anaknya tuh di sebelah kiri bawah, ya. Yang menghukumnya itu yang pegang mic itu tuh di tengah tuh, ya, yang lagi ngobrol tuh. Nah, dalam nama Islam, ya, kita lihat anak itu ada di bawah mobil, ya. Jangan dengan menyebut nama Allah, ya. Nah, kita lihat bagaimana mobil itu bergerak. Ya ampun. Ya, yang maha Tangannya pengasih. kepala
Bilandes mobil ya bro ya, Coba. tangannya bro ya, karena dia mencuri ya Iya. bro ya. Karena mencuri, Gila. karena dia lapar, dia nggak punya duit untuk makan, dia mencuri roti. Ya, yang maha pengampun dalam Quran Al-Fatihah ayat pertama. Ini dengan menyebut nama Allah yang maha pengampun, maha penyayang ya. Tas. Ya. Untuk pencuri, lelaki atau perempuan, potonglah tangannya. Di surah 5 ayat 38. Ya. Nah, kita lihat. Dilindas Aduh. sampai ya. Serem banget bro. Kalau saya mau Serem banget bro. itulah dia yang namanya syariah. Ya. Hukum siapa? Hukum dari sang nabi. Hukum syariah. Ya. Hukumnya Islam, hukumnya Allah, dan hukumnya setan. Ya. Itu anak umur 8 tahun. Sebenarnya cukup lu tangkap, ya. Oke, lalu hukum 1-2 hari dalam penjara kan selesai urusan. Dia pasti kapok. Ya. Yang harus diserahkan dihukum siapa? Pemerintahnya. Kenapa rakyat bisa sampai kelaparan? Ya. Itu kalau mau serius. Aduh, sedih banget, serem ya. Serem. Nah, janganlah kalian menggunakan irasionalnya ala Islam. Ya. Laki-laki dewasa memperkosa anak perempuan kecil gara-gara perempuan kecilnya itu tidak berjilbab. Yang salah perempuan kecil karena dia tidak berjilbab makanya dia diperkosa. Nah, itulah logika fallacy mereka. Ya, itukah ajaran Islam. Nah, silakan. Kalian yang Islam pikir. Ya. Sedih bro. Bang Penggugat. Ayo. Itu kan pernah ada cerita ya. Itu saya buat hadisnya di private chat. Itu Muhammad ada orang sakit perut. Si yang sakit perut ini dikasih suruh minum madu kan? Masih ingat? Nah, diulang-ulangnya beberapa kali loh. Sudah kayak saya kasih, perutnya masih sakit terus. Ya kasih lagi, Terus yang terakhir dia bilang, oh Allah menyatakan bahwa perutmu berdusta. Orang yang sakit perut bilang perutnya yang berdusta. Gimana itu? Nah, iya. Itulah ya logika fallacy-nya mereka. Gitu, Pak. Ya. Si itu yang berdusta itu si Muhammadnya atau perutnya? Yang kan yang ada yang suruh itu dong, yang minum suruh madu yang berdusta, kok malah perutnya yang disuruh berdusta, yang bilang berdusta. Yang punya gelar Al-Amin itu perut apa Nabi? Nah, kan gitu. Iya. Ya, sama seperti yang satu ini. Kalau kita ngomongin seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ya. Manusia monyetnya si Allah ya. Monkeys man. Oke. Nah, kenapa Allah kok demen banget sama monyet ya? udah gue bingung. Jangan-jangan si Allah mukanya kayak monyet. Ya orang Yahudi dijadikan monyet. Nah, monyet suatu berzina. ketika, ya oke kita baca dulu ya. Suatu ketika ya di perkampungan Yahudi. Nah, di tepi pantai nih ceritanya ya. Nah, di hari Sabat. Nah, ikan-ikan ini nongolin kepalanya dari air. Ngeledekin orang. Gitu loh. Ya. Tujuan apa? Menggoda orang supaya melanggar hari Sabat. Jadi nangkap mereka. Gitu loh. Tapi di hari-hari yang lain, ikannya nggak berani naik. Mereka semua di bawah. Nggak bisa kelihatan. Nah, kemudian orang-orang itu mulai melanggar hari Sabat dengan menangkap ikan-ikan, katanya. Ya, jadi Allah menghukum mereka dengan merubah mereka menjadi monyet. Ya, wow. Nah, kita akan lihat ini ya. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 65 ya. Percaya atau enggak? Ayo loh. Nah, Yahudi itu tikus-tikus, jadi tikus dan jadi babi. Ya. Sebuah suku dari kaum Israel hilang, kata Nabi. Ya. Mereka berubah jadi tikus. Mereka bukan berubah jadi tikus. Dirubah. Satu suku Yahudi itu hilang bukan karena mereka berubah jadi tikus. Karena Muhammad bantai semua itu orang-orang Yahudi suku itu. Yang disalahin tikus. Ya. Ini dibuka di volume 4 ya. Nah, katanya gitu ya. Nah, Nabi bilang sekelompok orang dari kaum Israel itu telah hilang. Ya. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi aku melihat nih mereka tuh dikutuk dan dirubah menjadi tikus. Ya.
Nah, gimana bedainnya? Nah, kalau lu kasih dia susu onta, itu tikus, dia nggak bakalan minum. Tapi kalau dia dikasih susu domba, dia pasti minum. Itu cara bedainnya itu tikus dari Yahudi apa bukan. Goblok nggak? Iya benar, karena apa? Karena orang Yahudi tidak mau makan onta ataupun produk onta karena kukunya berbelah, Iya, haram. haram. Heeh. Bego emang. Benar. Tuh, ya kan? Hah. Ya, mereka jadi dianggap, ya, mungkin sifatnya tetap sifat Yahudi ya. Walaupun berubah jadi tikus. Nah, belakangan si Nabi ini dapat inspirasi lagi ya. Nah, tentang orang-orang Israel itu. Dia bilang mereka dirubah menjadi tikus dan monyet. Monyet gitu ya. Nah, Niat lagi. percaya ya? Nggak percaya awas lu. Nah. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu benar utusan Allah, maka apa yang diajarkan itu pasti benar dari Allah. Ya. Tapi kalau ajaran dia luar biasa on, ya, aneh, ya itu pasti nggak benar. Bagaimana bisa percaya dia dari Allah? Kan gitu. Simple logic. Ya. Oke? Ini kayaknya si Panda ini mau ngomong. Ya udah, ngomong dah. Ngomong-ngomong aja. Kan dibuka Buka security-nya. aja mic-nya buka. Yang mau ngomong-ngomong. Kita senang-senang aja di sini. Ya cuma tadi agak sempat gue bikin ini aja sedih tadi ya. Nah, iya betul. Agama lawak-lawak ini. Ya, banyak setan Kan kepanasan kita kalau lucu-lucuan aja. Jangan serius. Iya. Kalau agama yang kayak gini dibikin serius, nanti ikut-ikutan majnun. Kayak si Muhammad. Betul. Kan Muhammad udah gila. Nah, ajaran aneh buat umat aneh. Memang, betul itu. Ini adalah ajaran aneh dan untuk umat yang aneh. Ya. Seperti yang tadi saya katakan tentang anak kecil itu. So, itu anak kecil 8 tahun belum tahu apa-apa. Dia tahunya dia lapar. Tapi dia nggak punya duit. Dia mau makan. Ya toh? Cukuplah kalian hukum 1-2 hari masuk tahanan. Tetap kasih makan. Udah selesai toh. Keluar. Udah. Dia udah kapok lah di dalam 1-2 hari. Gak usah lu pukulin apalagi lu hukum kayak begitu. Ini kan ajaran aneh. Ya. Yang harusnya kalian lakukan bikin dia supaya nggak kelaparan lagi. Bukan dengan memutuskan tangannya. Ya itulah. Tapi saya juga tidak heran kalau seperti itu. Kenapa? Karena nabinya juga agak-agak aneh kita lihat ya Bu ya. Yang di layar, yang di ini, yang di room, yang di YouTube ya. Ini ceritanya tentang gila tentang Muhammad gitu. Waduh. Ya. Suatu ketika, nah ada cewek rada-rada edan ya, datang kepada Muhammad, sang nabi Islam. Ya. Dan dia berkata, ya, "Oh Allah, aku lagi kepengen nih sama lo," katanya. Ya. Nah, Nabi menjawab, "Oh, ibu dari si A, si dan si B." Ya. Aduh. Lu tinggal tunjukin aja lu mau kemana. Nanti akan aku penuhi kebutuhan apa, aku puaskan kepengenan lu, keinginan lu ya. Oke. Jadi dia pergi dengan perempuan itu, ya, berduaan tuh. Ya, melalui beberapa jalan sampai dia kebutuhannya terpenuhi. Puaskan. Ya, Buset, puaskan. buset. Ingat ya, ini perempuan yang sakit mental. Nah, kita lihat sumbernya. Orang gila diembat juga bro ya. Iya. Ini kata penggugat Masya sama tukang Allah, hujat Masya katanya. Allah. Ya lihat dong sumbernya dari mana itu. Ya, dibaca lihat sumbernya di atas tuh ya dari mana. Ya, sebelah kanan ditulis Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Islam's Affairs, ya, endorsements, dakwah, and guidance. Nah, ya sebelah kanan ya. Jadi bukannya tukang sate, tukang beca yang kasih dalil enggak. Kita lihat, ya. Nah, tafadol. Nah, itu dia tulisan di bawah yang dikasih panah. Nah, di hadis Muslim 493. Versi Arab ya, bukan versi Indonesia ya. Nah, cerita ini, accident ini, yalah, kecelakaan ini, yalah, ya, juga ditulis dalam 23 buku Islam yang lainnya.
Ya. Nah, jadi para muslim berkata kata need ya cuma berarti aku ada keperluan. Ya, sebuah keperluan biasa aja gitu loh. Pengen bro, kalau kalau di Amerika kalau udah bilang need di lagu pun ya, di lagu-lagu kalau ada bilang I need you itu artinya pengen ngewe sama kamu. Tuh Ya, kalau need di itu bahasa Inggrisnya begitu ya, English need di lagu-lagu itu need tuh artinya pengen anu ya. sama kamu. Jadi Gitu. beda dengan want gitu ya. Kalau Iya. want itu beda dengan need ya. Nah, itu yang harus kaum muslim ini mengerti dulu. Nah, tetapi ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa kata bahasa Arab ini itu berarti yang berurusan dengan hal-hal seksual. Lihat ya. Nah, iya di sini ya tuh dikasih panah ya. Dalam Sunan An-Nasai 3197. Nah, seorang wanita datang kepada Rasulullah ya. Ya, dia datang kepada Rasulullah dan menyerahkan dirinya untuk dia. Ya, offer herself to him. Dikasih garis bawah, ya. Nah, dan dia berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah kamu ada keinginan untuk aku atas aku?" Dengan bahasa Arabnya sama. Oh darling, Ya. Oh darling, ya. Jadi need yang di Oh, sini bahasa darling. Arab ini artinya adalah kebutuhan seksual. Tapi orang gila ada kebutuhan juga sama Nabi ya. Nabi, aku butuh padamu. Iya. Nah, iya. Dan memanglah benar, Nabi itu memang contoh terbaik dalam moralitas. Ya, jadi buku-buku kalian sudah terbaca. Hehehe. Aduh. Ya, gimana? Apakah sudah puas? Gatel kepalaku. Kata si Jay, what the heck? What the heck? Aduh, ya. Ya memang begitu. Ya, kita tampil aja apa adanya. Ya muslim di sana mau ngamuk, udah amat yang gue pikirin. Kasihan bro sebenarnya, sangat kasihan. Iya. Memang kita harus kasihani sama mereka, benar. Ya. Meskipun mereka kurang ajar, meskipun mereka ngata-ngatain kita ya, tetap kita kasihan sama mereka. Saya dikatain TKW mulu sama si Putra, ya. Orang urus, kenal sama gue juga kagak. Dia bayar pajak gue juga kagak. Cuma orang urus. Dulu saya sama si Pastor Sarah juga dikata-katain. Dibilang gue perempuan gak laku lah, atau apalah. Emang gue pikirin, yang sengsara dia juga, bukan gue. Ya. Apalagi? Gue dikata-katain, gue dibilang apalah pokoknya yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Kalau gue bilang sih, mereka ngata-ngatain begitu sama gue karena ngiri aja udah. Iya. Lu di mana, gue di mana, lu bisa apa, gue bisa apa, gitu kan? Iya. Iri itu tanda tak mampu, Bu. Ya kan? Betul. Ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang namanya ngiri itu bukan karena dia tidak mampu. Ya. Tapi begini, Bu. Kita kasihan juga sama mereka yang kaum muslim ini. Kasihan. Mereka begitu ngiri dengan kekristenan ya. Orang Kristen apalagi yang mutadin bisa bertemu dengan Tuhannya. Tuhannya datang sama kita. Ya. Tuhan mereka boro-boro nongol. Ya. Nggak pernah nongol. Ya. Jadi kalau ada mualaf yang bilang, wah aku ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ditipu sama mereka. Ya, itu nggak mungkin benar. Pasti ditipu. Kenapa Al-Quran bilang Allah nggak bisa dilihat? Nah, oh ada yang bilang gini bro, karena Allah kan nggak bisa dilihat ya, nggak pernah nongolin, dia bilang gini, oh aku ketemu Yesus, katanya aku suruh masuk Islam. Lebih ketahuan lagi gobloknya. Aduh. Iya, ya. Nah mereka itu hidup dengan cara penipuan dan suka gitu loh dengan menipu. Termasuk dalam hal yang berikut ini. Ya. Islam begitu membanggakan dirinya. Ya kami menghormati derajat wanita. Wanita itu derajatnya ditinggikan di dalam Islam. Buktinya ada surah Maryam dan surah perempuan dalam Al-Quran. Itu kata mereka. Kita akan lihat cara mereka menghormati wanita. Ya, ini air keras nih. Sangat air keras. Ya, saya peringatkan ya. Yang tidak kuat mental, udah kalian tutup
cuci kaki, cuci tangan, naik keranjang, tidur. Ya, yang nggak kuat mental, jangan nonton lagi. Kenapa? Karena ini grafik sincere, apa ya, mengerikan Grafik. lah. Ya, Ya. kita juga mesti pelan-pelan ya, bro. Takutnya Ya. nanti habis siaran, YouTube kita di take down, bro, kalau menampilkan yang serem-serem. Kalau ini sih nggak terlalu serem lah. Ya. Nah, Muslim ini mengatakan Islam itu meninggikan wanita. Ya, ini mereka ini hidup dengan penipuan. Ya, kita kan lihat seperti apa penipuannya. Nah, serangan dengan air keras ya, dan membakar istri itu sering terjadi di negara-negara Muslim. Itu udah pasti sering terjadi ya. Nah, kenapa? Karena perempuan itu sudah pasti paling kecil suaranya. Dalam arti ya, saksi mesti banyak. Ya dah. Saksi satu nggak cukup, mesti 4. Karena kita tahu ada kayak apa. Ya. Nah, kita bisa lihat di www.pwisbet ya. pwisbet.org di sini yang di layar. Ini website Pakistan. Dari 1994 ya. Seorang aktivis Pakistan ya yang mendirikan ini, Progressive Women's Association. Ya, yang tugasnya untuk menolong perempuan-perempuan yang seperti yang tadi yang diserang dengan air keras. Ya. Sudah mencatat 7.800 kasus ya yang dibakar ya kan. Aduh. Yang di scalded itu apa sih Bu ya? Diserang gitu ya. Serang apa sih itu? Serangannya? Mana. Yang scalded. Scalded itu dikulitin. Nah, ya. Dikuliti istilahnya ya. Boleh lah dikuliti. Ya. Dan jadi sasaran untuk serangan air keras. Cuma untuk daerah Islamabad di Pakistan. Ini contoh aja ya. Pakistan itu negara Islam, jangan lupa. Nah, tapi dari semua kasus itu cuma 2%. Ya. Ada tersangkanya. Cuma 2%. Nah, kenapa? Karena perempuan biasanya ya kayak nggak dianggap di dunia ini. Ya. Penyerangnya malah jarang dituntut. Ya. Dan penjualan air keras gitu tuh ya susah dikendalikan sih memang. Nah, ini yang kita sebut dengan terorisme. Ya. Terorismenya dengan latar belakang agama. Kita lihat yang di layar. Seorang perempuan, ya, matanya tinggal satu. Namanya Irum Said, umur 30 tahun. Ya. Dia ini lagi berfoto di kantor dia di Universitas of Islamabad, ya, di Pakistan ya tahun 2008. Irum ini dibakar di mukanya, ya, di punggungnya dan di bahu dia 12 tahun yang lalu. Ketika seorang anak laki-laki, ya, ngajak dia kawin, terus dia tolak, ya. Jadi dia dilempar air keras di tengah jalan. Nah, dia harus mengalami operasi plastik 25 kali. Ya. Cuma untuk merecover bekas-bekas luka dia itu. Terutama di wajah. Ya. Ini loh cermin Islam. Yang berikutnya. Kita lihat wanita ini satu. Ibu-ibu ini. Namanya Samim Akhter. 18 tahun. Ya. Dia berfoto ini di rumahnya. Di Jihang, Pakistan. Hari Rabu 10 Juli 2008. Dia diperkosa oleh 3 orang laki-laki. Ya. Yang kemudian melempar dia dengan air keras. Ya, itu 3 tahun yang lalu. Waduh. Nah, dia harus mengalami operasi plastik 10 kali. Itu yang undergone lagi ya. Nah, cuma untuk menyembuhkan dari bekas luka doang. Dia harus 10 kali operasi plastik. Ya. Yang berikutnya lebih parah lagi. Agama yang kalian junjung tinggi loh. Ya. Ini loh ya. Ini. Agama aturan yang kalian junjung tinggi. Kalau kalian mau syariah Islam, ini yang bakal kalian alami. Ini ya. Ya, kalian lihat yang di layar. Inilah yang namanya meninggikan wanita dalam Islam. Kalian lihat yang di layar ya. Meninggikan wanita dengan cara menghancurkan wanita. Ya, lihat ya, baju merah, muka udah nggak jelas. Ya. Namanya adalah Najaf Sultana, umur 16 tahun. 16 tahun coy.
Ya, 16 tahun. Pada umur 5 tahun dia dibakar sama bapaknya sendiri waktu tidur. Ya. Kenapa? Karena bapaknya nggak suka ada perempuan lain di keluarga dia. Artinya dia nggak mau punya anak perempuan sebenarnya. Ya. Nah, akibatnya apa? Si Najaf ini dibakar sampai buta. Ya ampun. Dibuang oleh keluarganya. Tuhan tolong. Ya, sekarang tinggal sama keluarga dia, keluarga yang lain. Dibuang sama orang tua dia. Ya, dia sudah mengalami operasi plastik 15 kali cuma untuk recover dari bekas luka doang. Ya. Nah, kita Ini lihat loh lagi ajaran berikutnya. Islam kayak gini loh ya. Ya, iya. Ini nih Ya. ajaran Islam nih. Inilah yang namanya meninggikan nilai wanita. Ini caranya. Ya. Yang berikutnya. Namanya Syekhnaz Usman, umur 36 tahun. Ya. Nah, si Syekhnaz ini ya, dia disiramin air keras sama keluarganya. Waktu keributan antar keluarga, ya, itu 5 tahun yang lalu. Dia sudah mengalami 10 kali operasi plastik cuma untuk recovery dari bekas lukanya. Ya, nggak mungkin sebut total. Ini yang paling parah. Ya Anda bisa lihat di ampun. sini. Oh. Gila ya. Syahnas Bibi, umur 35 tahun. Ya, 10 tahun yang lalu dia dibakar dengan disiram air keras keluarganya. Cuma gara-gara keributan keluarga. Ya. Dan dia tidak pernah mengalami operasi plastik. Hasilnya ya seperti ini. Inilah kalau kena air keras. Nah, berikutnya. Namanya Kanwal Kayum, umur 26 tahun. Ya. Dia juga sama dilemparin air keras tahun yang lalu oleh laki-laki yang dia tolak waktu diajak nikah. Ditolak cinta begitu. Iya. Ya. Kelakuan kadrun. Dia juga belum pernah mengalami. Kemarin si Fandi kan mengelamar gue tuh. Kan gue tolak tuh mentah-mentah. Gue bilang najis lu. Bego lu. Jangan-jangan dia bunuh diri, bro. Udah nggak ada kabarnya lagi, bro. Ya biarin aja, bulah. Berkurang satu manusia nggak apa-apa, Bu. Ya, kita lihat yang berikutnya. Inilah yang namanya agama meninggikan Terus itu si wanita. Putra ngelamar si Aisyah, ditolak sama Aisyah. Jangan-jangan patah hati anjing orang disodomi, bro. Ya nggak tahu sih. Ya, oke, kita lanjut ya, Bu. Ini yang satu lagi. Wanita dengan satu mata ini. Ya. Namanya Munira Asef, umur 23 tahun. Ya. Dia juga disiram dengan air keras 5 tahun yang lalu. Sama. Karena dia menolak kawin dengan laki-laki itu. Ya. Dia sudah mengalami operasi 7 kali. Ya. 7 kali operasi plastik cuma untuk menutupi bekas lukanya dia. Ya. Serem, bro. Ini udah. Dia nggak berani muka-muka ini. Muka wajahnya nggak berani. Ya. Bro, abis ini udahan ya, bro ya. Biar bisa gue masuk ke tempatnya si si Sofi. Dia Ya. minta. Ya, ini Busa Sari ya, umur 39. Ya, sama. Dia juga dilemparin air keras oleh siapa? Suaminya sendiri 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena dia minta cerai. Ya. Dia sudah dioperasi plastik 25 kali. Ya. Muslim. Jangan udahlah kalian tuh, jangan membohongi. Jangan membohongi ya dunia. Ya. Islam sangat meninggikan wanita. Pakistan mayoritas Islam. Orang-orang yang di situ Islam semua. Belajar tentang Islam. Tapi akhirnya perempuan jadi seperti itu. Di bagian mana meninggikannya? Ya. Kenapa begitu? Karena Nabi kalian bilang perempuan itu ya punya masalah di otak dan dalam agama, dalam pikiran dan agama, kata Nabi ya, kata saya. Kurang, dibilangnya kurang, divisi itu kurang. Otaknya kurang. Iya, kekurangan. Ya, itu di Bukhari, buku tentang menstruasi, hadis 304. Ya. Kenapa? Karena dia juga ngomong neraka itu akan dipenuhi perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Ya.
Di Quran dikatakan perempuan itu sebuah ladang. Bisa Bro, dipakai ada 3 menit lagi, bro. 3 menit lagi, bro. Oke. Ya. Kesaksian wanita cuma setengahnya doang. Ya. Nah, warisan laki-laki 2 kali lebih besar dari warisan perempuan. Ya. Jadi kalian bisa lihat, inilah Islam, wajah Islam. Oke? Wanita disamakan dengan anjing dan keledai. Agama apa? Ajaran aneh apa ini? Ya, selamat berpikir. Kalau mau pikir, kalau nggak mau mikir udah terserah. Mati-mati saja lah kau. Kan gitu. Oke? Iya, Bu.